Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fahranda Putra dari kelas 12 MIA 2 absen 33. Saya hari ini mau ngejawab soal-soal 6 soal yang dikasih Bu Esti yang tugas KD 3 yang suruh bikin video. Saya pengen jawab nomor 1 dulu. Jelaskan secara singkat latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Jadi latar belakang kenapa Irian Barat itu pengen bebasin adalah yang pertama, Belanda tidak mau menepati hasil KMB. Yang kedua, Belanda terus menerus menunda penyelesaian masalah tersebut. Jadi kayak ditunda gitu bertahun-tahun nggak pernah diselesain. Terus udah itu sih. Iya udah Bu. Ya nomor 1. Terus untuk nomor 2-nya soalnya jelaskan secara singkat tentang rencana bunker. Terus saya langsung ke isinya aja Bu ya. Jadi isi rencana bunker itu antara lain penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah sekian tahun memberi kesempatan kepada Irian Barat untuk menentukan pendapat tetap masuk ke Indonesia atau misahkan diri dari Indonesia ya gitu. Terus buat menghindari bentrok diadakan masa-masa peralihan gitu di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Nah terus rencana bunker ini diterima sama Indonesia tapi ditolak sama Belanda gitu Bu. Terus yang nomor 3 Bu, jelaskan latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Jadi pada tanggal 27 Mei 1961 itu Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Lalu Soekarno itu nganggapnya tuh pembentukan Federasi Malaysia ini proyek menganggap federasi tadi itu adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Nah terus pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno itu mengeluarkan Dwi Kora yang menandai konfrontasi Indonesia Malaysia sama ya dong. Terus untuk yang nomor 4-nya itu kan jelaskan secara singkat akhir dari konfrontasi terhadap Malaysia. Jadi sebagai akhirnya itu akhir konfrontasi itu kan pada masa Orde Baru Soeharto sebagai pengemban surat perintah 11 Maret atau biasa kita kenal dengan Super Semar ya, menyatakan bahwa dia itu tidak pengen kalau konfrontasi itu dilanjutin karena ya menurut dia nggak ada manfaatnya kan kalau konfrontasi terus kayak isyarat untuk damainya itu mulai terlihat ketika diselenggarakannya perundingan di Bangkok 30 April sampai 1 Mei 1966 antara Menlu Indonesia Adam Malik dan Menlu Filipina Narcisco Ramos. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia dituangkan dalam piagam Agreement to Normalize between Malaysia and the Republic of Indonesia yang ditandatangani di Gedung Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Terus dalam persetujuan itu Indonesia diwakili tadi sama Adam Malik, terus sedangkan Malaysia diwakili oleh Menlu Tun Abdul Razak. Terus besokannya tanggal 12 Agustus 1966 Menlu Adam Malik mengunjungi Malaysia sebagai tanda kalau konfrontasi itu telah berakhir. Nah terus kita ke nomor 5, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa demokrasi pemimpin. Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi pada demokrasi pemimpin itu ada kayak pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas, lalu ada penurunan nilai uang, devaluasi, lalu ada pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON, lalu membuat kebijakan pemerintah lainnya dengan mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi
Ekonomi atau KOTOE lah, dan Kesatuan Operasi KESOP. Terus nomor 6, tujuan dibentuknya Depernas pada masa demokrasi terpimpin. Tujuan dibentuknya Depernas itu atau Dewan Perancang Nasional adalah untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Gitu. Sekian tugas sejarah saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.